Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan kita istiqomah. Kita adalah orang-orang pilihan dalam pandangan Allah dan Rasul. Karena tidak semua orang yang mampu untuk hadir ke majelis ilmu. Tidak semua orang yang mampu untuk hadir ke masjid salat berjamaah, walau rumahnya daki rumah saji. Makanya orang pilihan, tidak ada orang yang mampu doa Bapak Ibu. Karena kita dipilih oleh Allah, digerakkan kalbu kita, syukur alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i surah itu Bu, Ar-Rahman. Jadi nikmat Tuhan yang mana lagi? Alhamdulillah kita syukuri selalu. Ya Bapak Ibu ya, sabar dan istiqomah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati pengurus masjid yang hadir bersama kita, yang hadir ada setidaknya seksi-seksi bidang-bidang, kondak anggota nyodo. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, imam-imam kita yang sama kita muliakan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tantangan yang kita hadapi selalu dalam menjalankan ibadah itu memang banyak. Di sana dilihat dan dituntut keistiqomahan awak. Istiqomah atau tidak? Istiqomah itu artinya teguh, taruih. Karena istiqomah itu berat, ya. Pasti ada tantangan setiap waktu. Tapi balasan yang Allah siapkan juga besar. Surga. Jadi bukan kipi angin, bukan mobil, bukan rumah, bukan emas, tapi surga. Segala-galanya itu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Jadi kalau ngaku bahwa Tuhan kita adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah salat jamaah, istiqomah hadir ke rumah masjid, istiqomah hadir di majlis ilmu, istiqomah dengan amaliyah-amaliyah wajib dan sunnah lainnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang istiqomah itu Allah janjikan jangan khawatir, jangan cameh, jangan ragu, jangan bimbang. Kalaulah ada bisikan-bisikan kebaikan di dalam diri kita itu, maka istiqomahlah, karena Allah telah siapkan wa basyiru bil jannah, surga. Kan luar biasa itu. Jadi mendapatkan itu memang berat Bapak Ibu. Kadang hujan, pai ndak ke rumah saji. Gitu. Karena kalau hujan bisa Bapak Iwang. Yang ndak bisa ke rumah saji itu lah talatak selai. Bahkan kata Nabi, buta pun ke rumah saji, buto, gae buto loleh. Kan ada riwayat itu, sering disampaikan dari guru-guru kita. Ya Rasul, saya udah tua. Pernah dengar ya Bu ya? Terus buta. Jadi indah ado nang kami mimpiang ke rumah saji dari Rasulullah untuk sholat jamaah. Lagae buto loleh. Tidak ada yang akan membawa, karena beliau hidup sendiri di kala itu. Atau lai bulia solat di rumah ya Rasul. Gitu. Lai bulia ambo solat di rumah. Gitu. Ini solat tapi di rumah. Kata Rasul, anta sami'atun nida, apakah engkau mendengar suara azan? Iya, sami'atu ya Rasulullah, saya dengar. Fa'ajibhu, datang. Orang gae butuh. Kalau butuh tu kan dah mencari tu dah. Pakai tungkek tu berjalan tu Kalau ada mimpiang yalah. Coba bayangan itu. Tadanga suara azan datang. Jadi memang ada tantangannya itu. Karena semakin berat tantangan, nilai kualitasnya itu di sisi Allah berbeda, tidak sama. Makanya nilai sholat subuh dengan sholat zuhur, asar itu beda Bapak Ibu. Tidak sama itu. Yang hadir sholat zuhur, sholat asar itu biasa. Biasa itu orang berimannya. Tapi kalau hadir dia sholat subuh, itu hakul bi mu'min. Kalau tidak hadir dia munafik. Gitu. Beda kan? Tidak sama itu. Jadi kalau tidak hadir dia sholat subuh, dia munafik. Karena beda. Sholat subuh itu orang yang kami mencari tidak ada. Hari dingin. Awak sedang lama lalu baru. Ustaz lazan di masjid. Mulai kalau tadi siang latih lo karajo. Kapai ke rumah saji, apalagi kalau hari hujan loh, gerimis-gerimis. Pai ke rumah saji atau lanjutin lalu tu, atau salat di rumah. Ini beda tu Bu. Lain salat juga tapi di rumah. Maka kata Rasul yang hendak hadir di subuh itu munafik. Kan luar biasa tu. Jadi pertahankanlah Bapak Ibu, pertahankan istiqomah Bapak Ibu. Tidak lama salat itu, tidak lama doh, menjelang mati saja. Kalau lama mati tidak salat lagi dah. Ya Bu ya. Kalau lama mati disolatkan. Jadi sabar sewak dulu menjelang awak mati. Gitu. Jalankan ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya memang kadang hujan sedikit, meleh, gitu kan. Apalagi kalau acara TV rencak lo, handphone lah di tangan lo, alah tu, alamak selesai itu.
Apalagi kalau ada lo hal yang akan kok sedang menanggung dah. Jadi siapa yang mengutamakan ibadah panggilan Allah ketimbang dengan panggilan-panggilan dan kegiatan yang lainnya, itu adalah benar-benar dia orang yang beriman. Makanya mari kita pertahankan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah izinkan kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Kita akan memasuki, udah besok itu jatuhnya, udah yang sering tiap tahun kita peringati, yaitunya kalau di kampung aku namanya mului. Karena memang je mului kan. Mambok lamang karuan masaji juga surau. Iya, ampun posisi ya Ibu. Jadi lamang tuh. Kalau besok ke mului itu tadi itu lama-lama sama awak tuh. Lamang solau, lamang macam-macam lah itu kan. Bawa dulang ke masjid. Dulang tuh itu baju juang kayak itu doang. Macam-macam isi ya, tambah nasi, gulai, kue, lamang. Lamang itu nak tinggal. Lamang itu sudah ciri khas. Jadi sudah setiap tahun selalu kita peringati kegiatan-kegiatan Maulidun Nabi atau Maulud. Ada Maulid yang menyatakan ada Maulud, ada Maulid. Itu tujuannya adalah sama. Kalau Maulid itu adalah waktu kelahiran Rasul Nabi. Waktu kelahiran Nabi itu Maulid. Waktu kelahiran kan jelas itu. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Itu ya. Nah, kalau ada yang menyatakan Maulud boleh juga. Itu orang atau sosok yang dilahirkan. Kedua-duanya betul itu. Tidak ada yang salah. Jadi Maulud itu adalah sosok atau orang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan itu? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang menyatakan Maulid, ya boleh waktu kelahiran. Dan itu tidak bisa dibantah. Memang ada yang lahir, memang ada waktu lahiran itu. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan kajian, tabligh akbar, peringatan, macam-macam lah namanya, terserah. Boleh. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan kecintaan kita kepada Rasul. Dan itu malahan kalau menambah kecintaan kita kepada Rasul, hukumnya wajib. Wajib itu makasihnya untuk mencari ilmu bagaimana kita semakin cinta kepada Rasul. Dalam kajian ilmu tauhid ada ma'rifatur Rasul, ada ma'rifatullah, ada ma'rifatur Rasul. Wajib kenal dengan Allah, wajib kenal dengan Rasul. Tidak boleh tidak. Karena beliau nanti akan membantu kita, termasuk memberikan syafaat kepada kita. Kalau beliau cinta kepada kita, itu tidak usah disebut. Sangat luar biasa, tidak tabalih dia waktu. Bahkan sampai beliau akan sakaratul maut, mau meninggal dunia, itu masih ummati baru. Umatku. Begitu. Tanda Rasul cinta kepada umatnya. Itu luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, coba kita lihat. Kenapa? Apa pentingnya Rasulullah itu Nabi Muhammad itu? Kita lihat, Allah menyatakan dalam hadis qudsi, "Ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi ini kalau bukan karena engkau ya Muhammad." Berarti kalau dirujuk ke sana, langit dan bumi beserta isinya diciptakan Allah karena Muhammad. Yang kedua,
Ya Muhammad, namaku, kata Allah nih dalam hadis qudsi, tidak akan disebut oleh hambaku kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Di mana tuh Pak? Dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu kayak Allah baru. Yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Jadi penting. Jadi kita bukan hanya kenal dengan Nabi itu, siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Bukan hanya sekadar kenal nama. Harus didalami. Kalau enggak akan cinta seseorang itu. Oh, sayang cinta kepada handphone kok kan banyak didalami kok. Apa fitur yang ada di dalamnya? Apa aplikasi yang ada di dalamnya? Setiok Sawanta, saya dibuka. Bahkan jago lalu HP dipanjar dulu. Jago lalu saya handphone yang dipanjar dulu. Dan dibuka dulu. Ayang tuh. Hilang saya HP ko 5 menit itu apa nih dibuat. Apa sih kini ko ada di handphone ko. Boleh kalau anak sekolah, boleh kalau bapak ibu yang dosen, yang guru, yang karajo ada di siku aplikasinya ko. Bu ya. Begitu sayangnya wak ke handphone tuh. Babalian bajue. Apa nama ko? Ayo, chasingnya gitu. Kalau abi pusat babalian ndak dapat kurang doh. Abo lecet seketek kau babalian lo. Barawat banah lo balap bagai itu balatan ko. Oh, ndak tanggung sayang doh. Dia awak cinta kepada yang namanya handphone ko. Kalau cinta kayak Nabi, apakah handphone ko bisa memberi syafaat? Bu, kadang-kadang lah ya doa peonret Al-Quran tidak ada dalamnya doa. Bara zalimnya waktu. Kalau lah doa peonret ko, Android ko, seharusnya wajib ada Al-Quran di dalamnya untuk ngaji. Ada nan beko hadis-hadis. Ada beko contohkan hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan, dengan dakwah, dengan agama. Ini kadang-kadang main TikTok saya gerejonya. Kadang main WA biar itu. Main WA itu maksudnya. Coba bermanfaat untuk dakwah, untuk agama. Nah, kalau wak cinta kepada Rasul, itu harus melebihi itu. Siapa yang tidak cinta kepada Nabi dan Rasul, kepada Nabi Muhammad khususnya, Bapak Ibu, dia tidak berhak masuk surga. Bahkan orang tersebut dikatakan manusia yang tidak beriman. La yu'minu ahadukum. Begitu kata Rasul. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia mencintai aku melebihi kecintanya min walidihi wa nasi ajmain, kecintaannya kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya, manusia seluruhnya. Awak kan sayang ke orang gaya awak, iya Bapak Ibu ya. Awak sayang jo anak-anak kan? Bu, lo Bu. Ndak. Lai sayang jo anak Bu. Lai itu sunatullah fitrah. Pasti awak sayang jo anak. Kecintaan kepada Rasul Nabi Muhammad harus melebihi itu. Tuh. Harus melebihi itu. Ini Rasul yang menyatakan. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasul, sehingga dia mencintai aku melebihi kecintaan kepada orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Awak sayang kepada kawan iyo, sayang kepada anak cucu iyo, sayang kepada orang tua iya. Kecintaan kepada Nabi dan Rasul Nabi Muhammad harus melebihi itu. Tuh. Luar biasanya itu. Adima itu didapean dia dalam kajian-kajian memuka masalah syirah nabawiyah, kajian-kajian masalah maulid atau maulud. Jadi keduanya betul Bapak ya. Nggak ada yang salah. Kalau ada yang nyebut maulud betul.
Maulid batuh juga. Gitu. Maulid tadi Bu, waktu kelahiran. Kalau maulud orang atau sosok yang dilahirkan. Gitu. Tidak ada yang menyala-nyalakan, oh maulud itu salah, maulid itu salah, tidak benar itu. Apanya yang tidak benar? Dia orang menyorot kadang-kadang kan dalam penyelenggaraannya, kan gitu. Kalau penyelenggaraannya kan dia membaca Al-Quran, ada protokol, ada seri tilawah, beko ada kajian. Apanya yang salah? Kan tidak ada yang salah. Ini ada orang yang hobi membida'ah bagai. Kalau bapak ibu cari dia di WE di handphone kan banyak itu tuh. Maulud itu salah, bid'ah itu orang yang hobi menyalahkan orang lain tuh. Enggak ada yang salah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu sangat penting bagi kita. Kenapa kita mencintai Nabi dan Rasul? Karena iman taruhannya. Siapa yang tak cinta kepada Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW, dia manusia yang tidak beriman. Tidak sah imannya kalau hanya kepada Allah saja. Tidak diterima iman dan syahadat seseorang kalau hanya ke Nabi saja. Kalau kedua-duanya, itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Pokoknya perlu mendengar sirah nabawiyah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baca awak mencintai Nabi. Kan itu yang penting. Yang singkat saja. Nanti itu dalam uraian peringatan Maulidun Nabi itu akan dibuka itu, akan diuraikan oleh ustaz kita, oleh guru kita itu. Baca awak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu adalah perbanyak salawat. Salawat. Dalam solat pun nama Nabi Muhammad tabauk. Dalam salawat pun ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi keluarga Muhammad. Makanya keluarga Nabi Muhammad itu tidak boleh dibenci. Ada orang yang benci, Ibu. Jadi orang-orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanda dia tidak beriman itu. Karena dia ada kaitan. Wa ala ali Muhammad, keluarga. Makanya penting. Jadi banyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad atau salamu alaika ya Rasulullah atau salamu alaika ya Habibullah. Gitu. Mungkin bapak ibu yang sudah haji dan umroh itu di makom beliau itu apa yang diucapkan? Selawat kan? Selawat itu bukan doa. Bapak ibu kalau berdoa di sana, bapak ibu disuruh keluar itu sama polisi di sana. Al-Hajj keluar, khuruj. Karena di sana tidak boleh doa. Di sana boleh baca selawat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Jadi baca salawat. Diperbanyak selalu. Bahkan Allah, para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu dalam khutbah sering dibaca oleh khatib kita itu. Sesungguhnya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladian sansuasu ya. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Bayangin, Allah, malaikat, baru ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu orang beriman diminta situ tuh. Sallu alaihi, bersalawat. Jadi makanya jangan selalu banyak. Bahkan Bapak Ibu, kalau awak berdoa, pembuka doa itu ada salawat. Penutup doa yang tidak baca salawat, doanya tertolak. Nah, kalau kami mengaji di kampung tuh, salawat tuh pembuka pintu langit. Nah, itu. Tidak akan diterima doanya. Siapa yang bilang kayak gitu? Allah, Rasul.
Makanya ada pengantar doa itu kan, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan baru pembukaan pujian ke Allah. Baru assalatu wassalamu ala. Itu selawat itu. Kan luar biasa tuh. Nah, ini makanya jangan diabaikan. Perbanyak selawat. Makanya banyak sekarang muncul selawat-selawat. Nah, itu tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak salawat. Ibu jalan salawat. Yang hafal-hafal saja. Nah, kalau tidak hafal yang baru-baru, yang biasa saja. Nah, inti salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mau ditambah boleh. Wa ala ali Muhammad. Satu. Ada yang bertanya boleh Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW kalau memang Nabi awak mengaku awak sebagai pengikut. Karena pengikut Nabi itu sangat luar biasa. Dalam surah Al-Fat kan dijelaskan juga itu. Ada beberapa item itu. Yang kedua yaitunya mencontoh atau mentauladani akhlak dan kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Makanya dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Ya Ustaz ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, ada qad di sana. Bu, ada qad. Qad itu dalam ilmu bahasa Arab taukid, penguat. Sungguh-sungguh. Tuh. Iyo bana-bana. Bahasa iyo sawana ndak gara-gara doh. Itu. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik bagimu. Ini jelas bahasa di situ jaleh. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kita jangan sampai kalau awak benar-benar sebagai pengikut Nabi, coba kita bagaimana untuk mentauladani, mencontoh akhlak dan kepribadian Nabi. Yang terkenal saja kan ada ampe itu. Kalau di kajian dibuka dalam ilmu tauhid Bapak Ibu, ada kesifatan namanya itu, sifat namanya itu. Ada beko sifat 20. Mungkin Bapak Ibu pernah mengupas itu sifat 20. Soalnya sifat 20 itu doh. Aqaidul khams. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Ampe yang wajib bagi Rasul, ampe yang mustahil, 1 yang harus. 20 tambah 1 berapa Bu? Ampe 1. Ampe tambah 1 berapa? 9. Ampe 1 tambah 9 50. Aqaidul khams, akidah 50 maksudnya itu kajian itu. Tapi yang terkenal kan sifat 20 saja. Gitu. Ini ada sifat-sifat yang mustahilnya tuh. Itu harus dikaji itu, harus dibaca supaya semakin cinta kita kepada Allah dan Rasul. Makanya hirup pikuk dunia kini ko malese ke rumah saji itu kalau itu tidak duduk. Walaupun rumah ada ke rumah saji. Walaupun nyo bergelar ustaz sekalipun. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf. Itu ndak tago di ustaz itu doh. Kalau ndak duduk kajian itu batua. Tapi kalau paham di situ, duduk di situ, ndak ada yang lain itu doh. Dia mengutamakan Allah dan Rasul. Gitu. Jadi itu pentingnya. Jadi mencontoh akhlak dan kepribadian Rasul. Dicontoh. Kalau dicontoh itu dipangan tuh. Dipangan Bu, ditiru. Diikuti. Contoh yang mudah saja. 1, siddiq. Apa arti siddiq Bu? Benar. Sabananya bukan hanya benar, selalu berkata dan berbuat benar. Selalu. Bukan benar saja.
Kalau bana saya pada suatu saatnya bisa duto tu. Selalu berkata dan berbuat benar, berkata dan berbuat benar. Nyo ado kece bana kalau join dak. Tu munafik namo itu. Makanya hati-hati. Dengan ucapan itu hati-hati itu. Kini hirup piku nan demonstrasi ko kini kon gara-gara ucapan ko. Menggara sauso nyo sebut adalah ya. Kan gara-gara ucapan tu. Urangnya kecian tolol. Hal itu pajaknya nanyian kan keciknya tu. Kan nyo ngomong saja tu. Sadualanya pajak itu kan. Besok muangok awaknya pajak itu mah. Muangok. Begitu tu. Hal itu. Pokok sadualah nang kalamak diparui saya. Tu gara-gara ucapan tu. Makanya Imam Ghazali membuat ada sebuah kitab Bahaya Lidah. Kalau ndak usah mengecek. Diam saya. Nyokecian apa? PNS guru kok beban negara. Itu orang-orang zalim sudah model itu tu. Inyo kalau ndak di guru ndak kau jadi orang tu dah. Tua guru beban negara. Boleh takana tadangala YouTube mau ko dinyo tu. Bara doso tu. Inyo kalau nak di guru nak kaca dia jadi orang tu. Ngajarnya mai tuang sia tu. Azan orang. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi mari kita tingkatkan kecintaan kepada Nabi dan Rasul, terutama dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bagaimana beliau itu, karena beliau adalah nanti akan memberikan keselamatan kita hidup dunia dan akhirat. Ya Bapak Ibu ya, karena waktu kita sudah habis. Demikian saja alfa minkum. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita tingkatkan dan kita bersabar dalam menjalani kehidupan ini agar Allah memberikan juga yang terbaik bagi kita hidup dunia dan akhirat. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.